Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu di dalam obrolan tentang Sakbe Mandar. Ini dalam rangka menyambut semacam festival yang bertajuk Semesta Sakbe Mandar. Nah, kali ini kami menghadirkan semacam otak di belakang layar tim kreatif di kegiatan ini Semesta Sakbe Mandar. Terus Bang Rahmat Muhtar ini juga dikenal sehari-hari sebagai seniman. Jadi dalam obrolan kita kali ini kami akan membicarakan tentang kaitan seni dengan keterampilan atau keseharian atau kebudayaan Sakbe Mandar. Jadi kira-kira apa hubungan antara seni dengan pembuatan tenunan sarung mandar serta penggunaannya dalam baik di kegiatan sehari-hari maupun di kegiatan kontemporer, misalnya pementasan seni, karya lukis, dan seni murni yang lain. Terus seperti yang saya sampaikan tadi, beliau adalah sosok di kegiatan ini yang banyak memberi pemikiran dan konsep demi melancarkan kegiatan ini, khususnya dalam karena dia sebuah festival, ya praktis itu harus menarik perhatian publik, tapi tidak melupakan pesan literasi di belakangnya. Dan sebelumnya kita sudah sering lihat postingan Bang Rahmat di media sosial, termasuk di grup-grup WhatsApp, literasi Sakbe Mandar. Jadi ada beberapa mengenalkan motif-motif atau sure, dan juga beberapa kalimat Mandar yang berkaitan dengan Sakbe. Jadi sebagai awal, Bang Rahmat ini bisa cerita sedikit tentang kegiatan ini, khususnya persiapan ini, Festival Sakbe Mandar, dan apa yang memotivasi sehingga kalau saya lihat kegiatannya cukup passionnya yang di kalangan teman-teman panitia itu sangat tinggi. Itu terlihat tergambar di media sosial. Silakan. Ya, terima kasih Ridwan Alimuddin yang memberikan kesempatan pada sesi obrolan online ini sebagai sesuatu acara katakanlah event Semesta Sakbe Mandar. Bisa Bang Rahmat diangkatnya sedikit mic-nya supaya suaranya. Itu tergantung ya, oke, nggak apa-apa ya. Ini kan ya begitu. Sebagai satu event Semesta Mandar, di mana sudah berjalan dari beberapa narasumber kemarin. Nah, kali ini Ridwan Alimuddin mendapuk saya menjadi suatu katakanlah pemateri atau narasumber untuk membincang-bincang persoalan-persoalan seputar bagaimana proses awal kegiatan Semesta Sakbe Mandar ini. Jadi awalnya itu sebenarnya 1 tahun yang lalu ya, kita sudah mulai memasak gagasan ini. Berawal dari Kak Farid Wajidi selaku Kadis Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat yang memberikan satu gagasan yang begitu dahsyat juga bagi saya, baru dilempar ke teman-teman kita, ke tim, termasuk Ridwan sendiri, Ishak, dan beberapa teman-teman yang ada di tim Akrab atau tim di SPAR Sulawesi Barat. Sehingga pada tahun ini, meskipun masih dalam suasana pandemi, kita mencoba menghelat kegiatan ini dengan protokol kesehatan, dalam artian ada virtual juga, meskipun katanya Pak Warid ini hibrid ya. Ada beberapa juga yang tetap aksi dilibatkan, termasuk pelatihan tata kelola dan pemasaran produk Ekrab, workshop ya. Dan pelatihan pembuatan handicraft dengan sangat keterbatasan peserta. Pesertanya di situ ya. Peserta dibatasi.
Ya, di Basati Verta di dalam satu gedung. Mayoritas para penenun. Ya. Ya, itu anunya. Terus ada beberapa juga pertunjukan kesenian yang tidak seperti pada pertunjukan kesenian yang begitu banyak komunitas peserta. Paling ini hanya 7 sampai 10 peserta dari teman-teman di Pulau Limandar juga. Mungkin ada sore dan ada malam juga. Terus ada satu sesi launching Sure Marasa juga di situ. Ya. Nah, ada satu launching Sure Marasa yang digagas oleh teman-teman di Dinas Pariwisata dan tim-tim yang teman-teman di Tinambung. Terus ada juga peragaan busana. Jadi memperagakan hasil-hasil produk karya-karya teman-teman di Sulawesi Barat untuk memperagakan hasil karyanya tersebut di peragaan busana itu. Dari berbagai item-item kegiatan inilah yang kita rangkum menjadi suatu Semesta Sakbe Mandar gagasan itu. Di luar daripada itu ada juga fra eventnya semacam lawatan Sakbe Mandar. Lawatan Sakbe Mandar itu ibaratnya kita meminta berkah atau roh kepada bukan berkah sugesti lah atau semangat kepada para pendahulu yang sudah meninggal, yang mumpung ada kuburannya di daerah-daerah Karamat dan seputarannya itu, yang memberikan kontribusi awal-awalnya penyebaran atau perdagangan sakbe yang terjadi di Karamat sampai keluar Karamat itu sendiri. Mungkin nanti akan list dari Pak Kadis juga akan list siapa yang sudah mendahului kita, yang mempunyai kontribusi yang lebih terhadap perdagangan sakbe ini pada masa-masa puncak keemasannya Sutra di Mandar ini, dan mewawancarai beberapa yang masih hidup dari tokoh-tokoh yang ada di katakanlah di Karamat gitu ya. Sehingga gagasan ini terus kita genjot bersama-sama bahwa apakah bisa gagasan ini harus dilaksanakan pada tahun ini. Ya, saya Isa termasuk juga Ridwan ini dan teman-teman yang lain, Sul juga memberikan masukan bahwa insya Allah sangat bisa karena tetap kita pakai live streaming juga, agar penonton yang tidak bisa datang secara live bisa melihat di online. Jadi sementara seperti itu untuk gagasan-gagasan awalnya kenapa bisa lahir. Dan satu lagi bahwa saya kira bukan hanya kita, ini adalah harapan semua orang-orang Sulbar atau bahkan orang-orang Mandar yang di luar Sulbar, bahwa bagaimana industri sarung sutra ini mampu kita dongkrak, artinya dalam kurung tanda petik bahwa mungkin selama ini dia berjalan di tempat atau katakanlah mundur. Ya. Gitu kan. Jadi sehingga kalau ada kata-kata mengatakan bahwa jangan sampai event ini hanya menjadi romantisme sejarah gitu kan. Misalnya artinya hanya mengulang masa keemasan untuk, tapi bagaimana kegiatan ini mampu menjadi sulutan, katakanlah yang saya katakan kemarin bahwa kita ini atau event ini menjadi sesuatu mediator lilin untuk menghembuskan udara yang kuat agar bara yang ada bisa menyala dan terus menyala, insya Allah seperti itu. Iya, itu sementara seperti itu. Jadi teman-teman pemirsa, tadi Bang Rahmat menyebut kata tuliling. Tuliling itu semacam alat di dapur, itu terbuat dari bambu. Jadi misalnya bara di tungku itu ya, mau padam, dia mau membara itu ditiup pakai tuliling. Jadi ya, ini semacam simbol bahwa ya ini bara sakbe, budaya sakbe sekarang yang mungkin masih dulu pernah membara berapi-api, terus sekarang potensinya cuma berupa bara. Nah, lewat Semesta Sakbe Mandar ini ya menjadi semacam tuliling meniup bara itu supaya industri Sakbe Mandar ini kembali menggila. Jadi memang ada harapan itu ya Bang Rahmat,
bahwa kegiatan ini ada semacam rangsangan supaya roda ekonomi yang berputar di masyarakat kembali bisa digerakkan oleh kegiatan menenun ini. Itu kira-kira apa bentuk kegiatannya itu yang bisa menandai, yang menjadi simbol di Semesta Sabe Mandar ini? Kegiatannya salah satu yang seperti tadi itu bagaimana di dalam pelatihan ini tidak hanya merupakan program sementara tetapi ada support inovasi, kreativitas di situ, dalam artian bahwa sutra ini tidak hanya di dalam wacana sarung bukan pada sarungnya tapi bagaimana sutra ini mampu menjadi produk dari berbagai hasil kreasi kerajinan atau handicraft, seperti umpamanya seperti umpamanya kayak di batik kan dia sudah melampaui dari hanya bentuk selendang ya kan? Bentuk sarung tetapi bagaimana sutra ini mampu berkolaborasi dengan produk-produk lain. Misalnya karena kita menghadirkan salah satu pembicara UMKM, owner UMKM Kalapana Sulawesi Selatan, dia itu adalah memproduksi sabut kelapa. Nah, sabut kelapa ini bagaimana kita kolab atau bagaimana kita inovasikan atau meresponnya menjadi ada unsur sabe juga di situ. Mungkin kita kreasikan bagaimana dari segala bentuk bermacam-macam handicraft bisa ditaruhkan sabe di situ sebagai ikon-ikon tersendirinya. Jadi tidak hanya berbentuk selendang dan lain-lain sebagainya di situ. Terus kedua, pembuatan handicraft juga yang insya Allah digawangi oleh Tajiriani Talib atau Umi, adiknya Umi, dan dari Burapia itu juga yang sudah melakukan berbagai terobosan pembuatan handicraft, termasuk tas yang dibuat dari lanu juga bisa direspon, baru dia Tuan Sabe, dan berbagai macam tas di sana. Terus untuk di wilayah atau spot atau item kegiatan peragam busana ini juga bisa menjadi semacam sugesti bahwa bagaimana peragam busana ini betul-betul bisa di-push ke atas. Artinya dalam artian misalnya para aktris-aktris atau katakanlah duta-duta duta-duta wisata ini yang ada di kabupaten maupun di Provinsi Sulawesi Barat mampu betul-betul mencari regenerasi-regenerasi yang handal juga nanti insya Allah ke depan, dan betul-betul bisa melihat sebagai sarung sutra itu sebagai sesuatu corak atau sesuatu khasana kebudayaan daerah yang betul-betul ia mampu juga menangkap narasinya di situ. Jadi tidak hanya memakai saja, tapi dia menangkap narasinya. Misalnya, ini sure apa namanya, ini sesuai enggak secara seni rupa yang saya pakai sure ini dengan baju ini, dengan ikat kepala misalnya gitu. Terus yang lainnya di pameran kerajinan. Nah, item kegiatan di pameran kerajinan ini bisa berfungsi sebagai bahwa bagaimana event-event pameran kerajinan ini tidak hanya direspon pada saat ada event pameran yang di luar daripada Sulbar. Karena selama ini kalau kita mengamati sangat jarang sekali event kerajinan atau katakanlah yang dilakukan oleh Dewan Kerajinan Sulawesi Barat secara keseluruhan ada eventnya khusus untuk di Sulawesi Barat. Nah, itu yang harus kita lihat bagaimana event yang di dalam skala Sulbar sendiri belum pernah. Artinya ada berbagai potensi-potensi UMKM atau komunitas-komunitas kerajinan, tetapi nanti pada saat ada pameran baru diminta, jadi produktivitasnya kurang. Nanti ada pesanan baru dia bergerak. Bagaimana mensupport di sini pada pameran kerajinannya ya kan? Terus ada item pameran kuliner. Saya kira pameran kuliner ini juga salah satu item pendamping untuk bisa memperkenalkan kuliner-kuliner yang katakanlah yang ada di pesisir ya, yang ada di seputaran-seputaran wacana di pantai gitu kan, seperti ya kuliner pada umumnya lah. Situ ada putu karoro, ada apa tadi kemarin itu tareang misalnya dan lain-lain. Terus ada lagi satu item pameran foto. Nanti insya Allah fotonya insya Allah Ridwan Budi yang selama ini
konsentrasi dalam mendokumentasikan beberapa foto melalui kronik Mandarnya, naskah kronik Sutra Mandar yang insya Allah nanti dianukan. Dan ada lagi satu pertunjukan kesenian dari teman-teman komunitas yang akan memberikan kampanye lewat pementasan karya-karyanya untuk itu. Ya. Kira itu kegiatannya. Ini Bang Rawas, sebelum kita masuk diskusi kaitannya sini, yaitu tadi kaitannya kan kegiatan ini melibatkan banyak komunitas ya, terus mudah-mudahan juga keterlibatan Bank Indonesia itu cukup signifikan, baik di kegiatan ini maupun pascanya. Jadi ada semacam kolaborasi. Jadi itu ya salah satu ciri yang memperlihatkan semangat di Festival Sabe Mandar ini. Dia bukan cuma terjebak itu di nostalgia masa lalu, terus cuma di tanggal 9, 10, 11 September, tapi pasca itu juga. Itu kan terlihat di pelibatan komunitas ya, seperti Buratia, Malolo, dan lain-lain ya. Ya. Oke, Bang Rahmat. Jadi ini kita masuk ke diskusi tentang ini hubungannya. Apakah ini tradisi menenun Sabe Mandar? Jelaskan dia sebagai karya ya, karena banyak motif. Terus kegiatan itu sebagai sebuah karya seni. Tapi ini sebagai mungkin ada teman-teman seniman, pelukis, terus sastrawan juga, dan yang lain-lain. Apakah kegiatan atau tradisi Manete ini bisa menjadi bahan untuk membuat karya? Ya, sangat bisa sekali, sangat terbuka kemungkinan untuk pembuatan karya, apalagi semacam kolaborasi, karena keterbukaan seni, pada khususnya seni rupa itu sudah sangat terbuka, berbagai kolaborasi yang bisa dikatakan seni kontemporer. Bahwa seni kontemporer ini kadang-kadang dia bertolak atau berakar dari eksplorasi kearifan lokal. Ya, tradisi. Tradisi bisa dikatakan seperti itu. Terus aktivitas menenun ini secara spesifik memang bukanlah dikatakan sebagai aktivitas seni rupa, ya. Ya, bukan, karena di situ aktivitas suatu kerajinan untuk mata pencaharian. Tetapi di dalam item-item sarung sutra itu terdapat berbagai unsur seni rupa. Ya, terdapat berbagai unsur. Karena di situ ada garis, terlebih sangat yang kuat itu adalah garis. Garis horizontal dan vertikal. Nah, di luar itu ada unsur warna. Nah, ini yang sangat kuat di dalam unsur seni rupa. Warna dan garis. Dan ada lagi motif ya. Ada motif pengembangan misalnya bunga-bunga. Itu sangat kuat dan masuk ke dalam unsur desain dan seni rupa. Seperti itu. Karena ini saja yang saya tahu itu motif yang berkembang di kalangan penenun itu cukup. Saat itu nyaris kita tidak bisa menghafal satu persatu kecuali yang motif atau surat klasik, tapi yang kontemporer ini itu cukup menarik karena ya itu bisa dikatakan hampir tiap pekan, tiap bulan itu selalu ada motif-motif baru, dan itu agak menarik. Nama istilahnya ada parabola, 99, terus Cokpo juga yang kemarin saya lihat di YouTube-nya Hairana Dahlan. Memang sesuatu yang menarik ya kalau kita dari perspektif seni ya. Ya, betul. Nah, itu proses degradasi atau perkembangan di dalam hal kreativitas surenya ini begitu sangat beragam. Dan selain itu bahwa sebenarnya juga sure-sure klasik ini mungkin milenial kita ini atau kita ini di zaman kita belum semua juga kita kenali. Misalnya sure klasik ini, misalnya apa sih yang sure klasik itu? Sure Parara, sure Pangulu. Secara spesifiknya mungkin banyak. Apa ini ya namanya ya? Apa ini gitu kan? Karena kadang-kadang itu yang sure Pangulu, atau katakanlah kalau sure Pangulu Jasa itu ada beberapa tidak hanya satu. Misalnya katakanlah sure Maradia, ada yang kotak-kotaknya lebar, ada juga yang tidak lebar. Jadi tidak hanya satu sure Maradia misalnya kan. Katakanlah kalau yang sure kontemporer, ada juga sure Kucing Garong. Itu sure Kucing Garong itu banyak sekali. Macamnya tidak hanya 2, 3 gitu kan. Sure Panggori Ijo, Panggori Magu gitu. Mungkin kalau saya lihat itu sure Komandan Kodim mungkin hanya 1 atau sure ada juga
Ya, 10. Sure Puan Lembang mungkin hanya satu, Puan Lembang, Puan Limboro, kepala daerah. Ya. Nah, dari sini rupanya itu bahwa kemungkinan untuk, karena ada yang mengatakan kemarin di chat WA karena saya share ke grup teater Pulau Boyong itu, Pak Amru mengatakan bahwa sariri enggak na coraknya Sutramandar sangat kota-kota, tetapi bentuk kota, besar kecilnya kota dan warnanya berbeda. Yang menarik di sini diperhatikan atau ditelisik bahwa para penenun kita itu atau yang kan penenun ini ada bisa dibagi di sini. Penenun ini hanya melaksanakanкah dari order. Jadi ada satu gagasan yang saya mengorderkan, buatkan saya ini. Tetapi mungkin secara globalnya buatkan saya surat seperti ini, tetapi yang mengeksekusi di lapangan adalah para penenun. Artinya para penenun ini bisa membedakan seberapa besarnya beda antara surek kota-kota itu, katakan surek Pangulu Jasa atau surek Pangulu, beda satu benang saja atau dua benang saja yang membedakan di situ, itu sudah beda sureknya meskipun sama secara selintas sama kotaknya gitu kan. Nah, di situ ya satu benang atau dua benang saja yang anukan itu, atau bentuk kotaknya kan udah jelas kita kalau bentuk kotak ya kan. Jadi bisa jadi ada pesanan seseorang buatkan saya motif baru tapi berbasis motif Pangulu, kira-kira seperti itu ya. Ya, tetapi yang memesan ini tidak tahu kotak dan seni rupanya gitu, tidak tahu. Yang penting buatkan saya. Iya, penenun yang menerjemahkan. Ya, penenun yang menerjemahkan itu seberapa banyak benang pada kotak itu sampai genggamna misalnya gitu kan. Nah, itulah penenun yang jadi ada ruang kolaborasi kreatif di sini. Misalnya kemarin yang mau di launching ini, mungkin Kak Farid memesan buatkan saya surek Marasa. Nah, penenun lah yang mengaplikasikan itu. Nah, yang menarik lagi, Ridwan, yang kontemporer ini, yang belum terdata ini, yang kontemporer, katakanlah yang modern-modern ya kan. Nah, perlu ada pendataan lain karena mungkin di dalam bukunya Idam Khalid Bodi itu hanya baru beberapa yang sudah terdata itu kan. Nah, yang kekini-kinian mungkin yang sempat tadi saya dengar anunya Malolo, yang sempat saya dengar juga bahwa ada sure Lopi juga. Ada sure ini, ada dari teman-teman di Manyede juga sudah ada yang membuat sure sure tuing-tuing, sure pandeng yang ada di Pambuang. Nah, ini yang belum, makanya lewat ini nanti akan ada pendapat dan bisa menjadi kekuatan dan hasanah bukunya lagi insya Allah ini, kronik Sabe Mandar ini juga. Iya, jadi memang itu salah satu bukan kendala ya, tapi semacam ini mungkin dinamika dalam penurunan di Mandar itu. Pertama, kadang saya temukan motif yang sama, tapi istilahnya beda. Ya. Terus memang belum ada semacam pendataan secara sistematif masif untuk mendata ini semua koleksi yang ada di Mandar. Sulawesi Barat ya. Jadi ini mungkin bisa jadi PR buat kita semua, khususnya teman-teman generasi muda yang ada yang mau konsen di situ, penelitian kah atau apa ya, semacam pengabdian masyarakat kalau pihak perguruan tinggi yang betul. Itu mendata itu semua, karena bagaimanapun itu adalah bisa mencerminkan kreativitas baik para penenun maupun masyarakat untuk terus mengembangkan motif-motif baru. Terus ini Bang Rahmat, apakah kegiatan seperti ini signifikan dalam hal meningkatkan pemahaman atau literasi kita tentang Sabe Mandar? Karena ini saya menduga ya, mungkin sebelum ada festival ini mungkin saya pribadi ya abai terhadap hal itu ya, pakai saja sarung sutra. Tapi ketika ada festival ini ya mau tidak mau harus mempelajari, ternyata seperti, apakah ada hal-hal seperti itu yang Bang Rahmat alami? Maksudnya dalam ya mungkin selama ini kan ya kita cuma memakai Sabe ya, tidak terlalu peduli atau tidak tentang apa motifnya, tapi ketika ada festival ini itu menjadi Sabe itu kalau membuat penasaran, apakah ada hal seperti itu yang dialami? Iya, saya kira sangat banyak hal. Kalau misalnya kita pergi ke acara-acara atau pernikahan atau apa, kita langsung diam, nggak tahu apa suratnya itu mana, nggak tahu ini gitu kan. Kemarin juga Ripai mengatakan, memposting di WA dengan performanya itu dengan surat apa ini. Jadi
ketika kita ada narasi atau ada daftar pustaka, langsung kita bisa membandingkan, membuka, seakan-akan mungkin sama dengan Surep Waliboro itu yang dipakai. Nanti kita bisa lihat selanjutnya bila disandingkan gitu kan, karena Saleh teman ini gitu kan. Saya kira. Jadi di dalam hal event ini nanti akan kita membuat ada edukasi. Yang jelas pasti ada edukasi. Signifikannya di situ. Saya kira seandainya ini pelibatan SMA sangat bisa dilaksanakan, dahsyat sekali ini. Seandainya, tapi karena tidak bisa gitu kan. Jadi insya Allah nanti mungkin pasca ini bisa kita laksanakan, atau insya Allah tahun 2022 tetap kita laksanakan. Bagaimanapun yang jelas, poinnya ini sangat bagus daripada kita tidak bergerak. Iya. Iya. Sebagai langkah awal ya, karena tadi saya juga rasakan sewaktu saya penelitian dalam rangka penulisan kronik Sabe Mandar itu ya, kadang kalau pergi Metindor kan langsung pakai motif apa ini, saya foto apa terus koleksi. Jadi memang ini harapan kita semua di kegiatan festival ini Semesta Sabe Mandar itu semacam edukasinya, kita penekanan di situ ya, literasinya, agar ada kesadaran memiliki kebudayaan Sabe Mandar ini. Dan nyaris semua siklus hidup kita di Mandar, baik kita sebagai manusia Mandar ini kan, itu tidak terlepas dari Sabe Mandar. Orang tua kita dulu waktu menikah ya pasti pakai Sabe. Terus kita dilahirkan dipakaikan lagi, misalnya paling tidak waktu di akikah. Iya, pakai Sabe lagi. Kita di sunnah pakai Sabe lagi. Sabe lagi. Di WW seseorang keluar lagi di lemari seseorang. Sampai meninggal pun ya itu Sabe juga. Pakaikan Sabe juga. Jadi memang ya kuat sekali nih Sabe di kehidupan kita. Ya. Jadi itu Bang Rahmat juga lihat seperti itu. Iya. Artinya bahwa sangat disayangkan dalam artian wacana Sabe ini hanya menjadi istilahnya hanya menjadi menguap terus, tidak ada poros keseriusan untuk mengangkat ini, membina ini. Dia semoga tidak hanya selesai pada event-event yang katakanlah seremoni itu gitu kan? Iya. Yang seremoni itu. Tapi yang saya pikir bahwa Sabe ini atau industri Sabe ini, atau katakanlah di dalam hal kebudayaan masyarakat yang memakai Sabe ini masih berjalan sampai sekarang. Nah, masih berjalan sampai sekarang. Dan kenapa industri ini tidak bisa kita gedor ini? Artinya paling tidak ada peningkatan gitu kan, tidak jalan di tempat. Jadi ada sesuatu yang memang kita harus gelitik di sini, bahar persoalan kebijakan, tetapi tidak hanya menjadi citristik stop. Ya, jangan sampai menjadi katakanlah yang dikatakan citristik itu kalau dia hanya menjadi semacam katakanlah ada baluran atau kita gedor persoalan di Pergub misalnya kan, bahwa wajib memakai katakanlah surat tertentu, misalnya surat marasa pada hari apa gitu kan. Tetapi kalau dia hanya sampai di situ, hanya citristik yang muncul, tetapi tidak melihat ke akar katakanlah pada komunitas Panete, para industri, bagaimana ada laboratorium Sabe misalnya. Sudah berapa langkah kita dari yang Ridwan tempati di atas Sopeng, apa itu? Ya, Sopeng sama Sengkang juga. Iya, Sopeng sama Sengkang, apalagi katakanlah selalu kita merasa bangga bahwa yang paling dasar itu, yang paling halus itu, yang paling bobot itu adalah Sutra Mandar. Iya, Sutra Mandar. Tapi sampai di mana narasi atau pengucapan itu bahwa Sutra Mandar lah yang paling gitu kan? Iya. Dan ini kan juga yang penting juga sebenarnya Sabe Mandar itu kan bukan sebatas fashion. Seperti yang sampaikan tadi, itu dia bukan cuma pakai misalnya Metindor terus Meroan, nikah, tapi itu tadi di siklus hidup orang Mandar. Dan saya dengar juga yang Rahmat itu ya, bahwa ini disampaikan juga Pak Kadis Pariwisata di wawancara sebelumnya, bahwa Sure Marase ini ya harapannya akan ada himbauan dari Pak Gubernur untuk pegawai di lingkungan Provinsi Sulawesi Barat untuk mengenakan, dan catatannya itu adalah Sabe itu harus ditenun oleh para pengrajin di Mandar. Ya. Dan harga yang di atas rata-rata lah.
Karena jangan sampai juga seperti tadi, jangan sampai dia cuma sebatas pakaian, kostum, facial, tapi beli murah. Ya, kan itu dia. Beda anu juga ya kalau seperti itu ya. Kita sudah sampai persoalan ekonomi, artinya bagaimana kesejahteraan para penenun. Karena ini di penelitian saya Bang Rahmat bahwa itu rata-rata kan penenun ya kalau dari Papalele itu dibeli ke penenun itu paling 100.000, 120.000, terus kurangi ongkos produksi, ongkos bahan, benang, paling dapat itu ya 80.000 dan itu 1 minggu. 1 minggu enggak bisa. Itu 80.000 1 minggu bisa kan dikatakan itu minus. Enggak sampai jadi pelaku. Ibaratnya pelaku penenun ini betul-betul dia semacam pahlawan tanpa tanda jasa untuk di wilayah pejalan kebudayaan yang sunyi dia gitu kan. Pelaku dia. Dan itu ada harapannya Pak Kadis, jadi lewat Surek Maras ini yang ditenun pengrajin di Karama dan sekitar. Amin. Semoga insya Allah. Kalau orang memesan itu dia harus membeli dari Panete itu minimal 200.000. Iya. Itu. Jadi, artinya jangan sampai juga misalnya saya pegawai negeri ya, punya keluarga penenun, saya pesan sendiri ke dia, ya jangan sampai karena saya kejar murahnya ya, saya bayar 100.000. Jadi harapannya itu dia harus apresiasi bahwa kalau motif ini, betul. Itu akan kita ungkap ya bahwa kalau ada yang memesan motif Marasa itu nilainya 200.000. Itu untuk ke penenun sendiri, bukan untuk misalnya ke pariwisata atau yang lain-lain. Karena itu tadi ini harus ada apresiasi terhadap para pengrajin. Itu yang belum dilakukan selama ini ya. Ya itulah yang harus insya Allah nanti dilakukan, ibaratnya langkah-langkah yang harus kita buat atau teman-teman buat ini pasca kegiatan ini gitu kan. Tidak hanya berhenti pada ini, paling tidak ada beberapa upaya-upaya terus karena berkaitan kepada persoalan bagaimana misalnya kalau ada alat-alat juga ya tidak hanya program persoalan alat tok gitu kan, tidak hanya persoalan pelatihan tok, tetapi bagaimana betul-betul ini bersinergi terus sampai kapanpun. Kalau sudah direspon oleh katakanlah pemangku kebijakan kita dari gubernur dan dari katakanlah yang bergerak ini kan baru pariwisata ini untuk pada tahun ini. Nah, nanti insya Allah kalau bergerak dinas di Perindak perdagangan disokong oleh dari bank dan lain-lain, UMKM, Bank Indonesia dan beberapa stakeholder yang lain, komunitas waduh dahsyat sekali kan ini. Artinya semoga dengan ini mampu kembali di push gitu kan. Jadi tadi ini yang sangat membedakan di Festival Semesta Sabe Mandar ya, bahwa dia bukan cuma sekedar event seni ya, tapi ada harapan besar untuk ini menjadi semacam tuliling tadi. Supaya ini bara yang tadinya cuma bara di Lapurang atau di Tungku itu menjadi api yang dahsyat yang merambat kemana-mana untuk supaya perputaran ekonomi Panete terus dinamis dan gerakan kebudayaan khususnya dalam tradisi di Mandar. Ini kan kita ini baru satu komunitas terkecil dari sekian yang harus menggedor ini. Di luar kita kan ada nanti ya kan dari berbagai komunitas lain. Ini misalnya ini khusus pada event Semesta Sabe Mandar toh. Nah, tidak tertutup kemungkinan beberapa teman-teman di luar komunitas yang melakukan hal-hal yang sama demi untuk persoalan industri Sabe ini, karena banyak memang yang menyangka termasuk diskusi di komunitas atau di grup-grup WA ini sangat mengapresiasi acara ini, tetapi di samping itu dia semoga selalu mengatakan semoga ini tidak hanya sampai di sini toh, karena dia berharap bahwa harus Mas Hari di apa-apa itu. Iya. Betul. Terus terakhir Bang Rahmat ini kan Bang Rahmat sudah malam melintang dalam melaksanakan festival berbau kebudayaan seni di Sulawesi Barat, misalnya Festival Mandar dan lain-lain. Gampang ya. Kira-kira apa yang membedakan ini selain yang pasti dipengaruhi itu faktor pandemi COVID-19 ya. Tapi apakah semangatnya berbeda? Mungkin kalau bahasa Mandarin agak malu cerita deh Pak. Atau memang sebaliknya lebih bersemangat? Artinya paling sedikit ada pengaruh lah ya. Iya.
sedikit, tetapi untuk semangat tetap semangatnya sama, baik pada pelaksanaan Festival Sungai Mandar dan berbagai event-event kecil yang kita lakukan di sini. Tinggal teknisnya aja kita yang membedakan kan. Karena kenapa? Ada adaptasi ya? Iya, adaptasi. Karena yang pertama yang paling penting bagaimana kita menangkap isunya dulu, wacananya dulu. Jadi misalnya kalau ada berbagai item kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan secara live, tetapi kita dapat isunya atau wacananya, itu yang kita lempar gagasannya. Karena kan ada kegiatan juga yang hanya hidup secara seremoni di live-live, tetapi wacana dan gagasan tidak sampai keluar. Jadi kita bersyukur dengan berbagai medsos ini kan, dengan berbagai tribun-tribunnya kemarin ini, tapi itu baru seputar wilayah visual talk loh ya. Tapi gagasan isu wacananya kita harus tangkap juga. Jadi sehingga baik yang ada di Festival Sungai Mandar atau yang ada di festival-festival yang lain, hanya persoalannya beda isu saja yang kita tampilkan. Kalau di Semesta Sabe ini, kenapa kita tidak mengatakan festival, supaya ikon festival itu tidak melulu kita pakai semuanya bahwa ada festival ini, ada festival itu, tapi festival ini kita rubah menjadi nama Semesta. Jadi tidak beragam itu, festival budaya, festival Sungai Mandar. Jadi bagaimana caranya kita merubah menjadi Semesta Sabe Mandar. Jadi bukan festival Sabe Mandar gitu kan. Nah, itu salah satu juga karakteristiknya. Terus di apa namanya juga di item kegiatannya, karena kita mengisukan atau mewacanakan persoalan industri Sabe, kreativitas. Ada benda di situ yang bisa kita apa namanya, karena kan kalau tidak salah apakah sudah dilakukan secara pendataan itu baik di kementerian menjadi semacam warisan tak benda. Saya juga kurang itu apakah sudah diitukan juga, tetapi itu kan semacam sebagai aja untuk didata ya. Terus hasil bayangan rekomendasinya ini nanti berbeda juga di Festival Sungai Mandar. Yang pernah juga kita ngobrol-ngobrol sama Pak Kadis atau Ishak Jenggot bahwa bagaimana pengkondisian atau membranding Kota Karama ini menjadi kampung para penenun atau kampung Sabe, sehingga di sana nanti ada berbagai spot-spot yang harus kita lakukan. Misalnya katakan kenapa enggak, misalnya kalau kita sudah masuk di Karama, ada pintu gerbang Karama yang menjemput kita, bukan pintu gerbang KB yang lebih besar gitu kan. Ada biasanya pintu masuk desa, pintu KB. Tapi Karama, kampung tenun atau kampung Sabe kita masuk. Jadi setelah di situ kita masuk, dari apa namanya, ada beberapa gagasan kita kemarin bersama dengan Ishak juga, sama Pak Desa, ada Pak Desa di situ, Pak Desa Karama. Kalau misalnya ada di spot tertentu atau katakanlah di Kades, di desa, kantor desa itu, kalau ada tamu atau siapapun pergi mau meneliti atau apa, paling tidak wajib memakai sarung dulu keluar, kayak misalnya kayak di Bali kan, enggak landar torok malaman, dia tahu misal endang gitu kan. Gitu itu misalnya salah satu. Terus kita membrandingnya misalnya pagarnya terserah nanti ya pakai sure apa misalnya, tapi jangan terlalu yang sure rame gitu kan. Terus untuk di desa itu kan di sana masih ada bendi juga, misalnya ada beberapa bendi. Bagaimana bendi itu kita brand juga menjadi dilukisi atau menjadi sure. Terus bagaimana masukan gagasan ini yang kemarin sempat katakanlah ini kelakar tapi bagus juga yang dianukan oleh Ishak Jenggot juga kemarin waktu di Karama. Bagaimana nama-nama setiap kampung atau setiap jalan yang ada di Karama itu kita kolabkan atau kita sejajarkan dengan nama yang misalnya sudah ada, misalnya di daerah menjadi nama sure. Iya, misalnya di jalan raya itu sure apa? Apakah sure Lembang, ada sure ini. Iya, jadi seluruh gang-gang di Karama itu kita kasih nama sure. Betul. Gitu. Nah, kalau memang ada semacam atmosfer yang luar biasa ketika orang masuk Karama ya. Iya, jalan Sure Pangulu misalnya, gitu. Tapi kalau ada memang yang tidak bisa diganti nama jalan, paling tidak ada di atas jalan nama orang yang sudah toko ya, di bawahnya ada Sure. Gitu, jadi bisa ada gambar Sure lagi, jadi pelang
pelangnya di situ agak besar sedikit dibanding pelang yang selama ini katakanlah kayak dibuat oleh KKN. Gitu kan? Jadi menjadi edukasi, menjadi desa wisata. Betul di situ. Iya. Iya. Dan ini saya membayangkan itu akan masif karena awalnya kan nama. Ya. Nah, praktis kan kalau ditulis di paket pengiriman, ya, alamatnya ini jalan sini. Ya. Itu kan praktis menjadi betul. Otomatis. literasi, dan itu akan lama kelamaan itu akan tercatat di Google Maps, di YouTube. Betul. Kan kita bisa lihat nama jalan. Jadi itu saya membayangkan itu yang idenya Ishak tadi ini. Ya. Takarame itu malam melintang, nama surat di situ, nama jalan, itu luar biasa sekali idenya. Iya, kenapa? Masa buah-buah pakai nama buah-buah juga orang? Iya, Jalan Durian, ini Jalan sangat kan, khasnya kebudayaan kita. Iya, karena malah lewat itu kita bisa menghafal. Oh, mas palakan di Sure Anu, bola kambe, bola jalan apa? Nemu, jalan Sure Anu, Sure India, Sure Parara. Sure Parara. Oh iya oke. Iya, itu kan akan lebih luar biasa ya kalau itu semacam diterapkan secara partisipatif. Misalnya ya, kumpul masyarakat oleh DPDK untuk ini, kalau jalan ini kita beri nama Sure apa, itu kan bisa seperti itu ya. Ya, nanti BPD, tim desa atau beberapa mitra desa dari beberapa komunitas bisa rembuk di situ kan bawa apa namanya gitu kan. Terus satu lagi, ini bisa rekomendasi ini semua paling tidak ditampung oleh desa dan kita semua, baik dari provinsi, semacam laboratorium atau museum lah, museum Sakbe. Jadi di situ terdapat berbagai koleksi-koleksi. Mungkin ada di sana bisa ruang kosong di sana. Apakah tempatnya ada neneknya di ruang neneknya Pak Kadis di sana? Langsung saja Pak. Ya kan bisa kita manfaatkan itu, bisa mungkin juga ini bahan rekomendasi itu kan di tempat lokasi acara ada tidak salah 3 gedung ya. Ya ada. Ada 2 gedung besar, 1 gedung itu Balai Sutra Alam UPTD. Jadi mungkin bisa saya tidak tahu teknisnya bagaimana, itu salah satu gedung itu bisa dijadikan museum. Ya malah itu dia karena tadi sama Pak Chandra ini sama Pak Basit sebagai kepala PTD. Iya, itu kan gebrakan, dan ini kan selama ini setahu saya karena sering lewat di situ, itu kan tidak ada aktivitas. Nah kalau ada museum di sana, yaitu ya anak sekolah digilir datang kunjungan kan. Iya betul, karena ternyata kata Pak Kades di sana sebelum kita ke sana ada beberapa peneliti banyak datang. Iya, dan selama ini kan tidak ada tempat yang semacam kalau kita datang bisa langsung secara instan ya, bisa langsung lihat. Nah kalau ada tempat itu mudah-mudahan bisa di salah satu gedung itu, nanti kan bisa terlibat lagi komunitas seniman di situ untuk mengkurasi terus mendesain. Iya. Peneliti banyak datang mahasiswa. Jadi kadang-kadang marabu desa itu langsung ditelepon spontan. Dia tidak tahu, aduh mau dibawa kemana ini. Iya. Itu bisa jadi bahan rekomendasi juga nanti. Mudah-mudahan ini diapresiasi pihak. Dan seperti tadi itu ide jalan meskipun bukan dilaksanakan oleh kali ini, tapi ya tadi Bang Rahmat bisa, misalnya ada pihak perguruan tinggi lewat KKN. Bisa dia membuat untuk pelangnya kah, terus untuk bagus lagi dimasukkan ini ke PPMD apa itu dari unsur baru tuh bisa masuk lagi masyarakatnya bisa kalau ada KKN kan di Karawang. Karena tahun ini ALU sudah selesai, 3 tahun terakhir ini ALU sudah bab terakhir ini untuk ALU. Iya memang ini Waki ini mengakar kemana-mana nih, ke ALU sampai dari hulu sampai ke muara ini. Iya, ini sangat luar biasa yang mudah-mudahan tinggal menghitung hari ya, kurang lebih 2 pekan lagi ini pelaksanaan kegiatan Semesta Sakbe Mandar, dan ini menjadi salah satu bagian penting literasi Sakbe Mandar. Jadi kami dari Armada Pustaka Mandar ya memberi sumbangsi kecil-kecilan lewat kegiatan seperti ini, lewat diskusi dari berbagai narasumber yang latar belakang yang berbeda-beda. Masih ada yang ingin disampaikan Bang Hamad tentang ini? Ya, saya hanya menghafal dan membacakan sedikit pamflet Semesta Sakbe Mandar yang saya posting itu ya. Saya ingat-ingat dulu. Tania Sangga Alawe di Pelipai. Si Papasi di Pelipai Inna Kerota.
Anna, Macoa, Siawa, Sure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikian teman-teman pemirsa diskusi saya dengan Bang Rahmat Mukhtar, pendiri dan juga semacam dedengko dari komunitas Wake di Penampung yang berpartisipasi atau menjadi bagian penting dalam kolaborasi Semesta Sabe Mandar bersama komunitas yang lain seperti Sure Bolong dan lain-lain. Mudah-mudahan apa yang kami diskusikan ini bisa menjadi menambah wawasan teman-teman baik di inspirasi Semesta Sabe Mandar ini secara umum maupun bagaimana narasi Sutra Mandar ini kita terus gelorakan karena ya seperti nama kegiatannya semesta ini Sabe Mandar itu menjadi menjadi semesta bagi manusia-manusia Mandar. Ya. Lahir waktu diciptakan proses penciptaan bukan pencipta yang ketika orang tua kita beberapa saat sebelum ada proses itu ya mengenakan sabe kalau di tradisi pernikahan kan ada peluan terus dipakai. Ketika kita lahir di akikah sampai meninggal itu tidak lepas dari semesta sabe Mandar. Jadi ini narasi penting yang ingin kami sampaikan lewat diskusi ini dan hingga festival nanti mudah-mudahan ini menjadi pemahaman atau pengetahuan kita bersama akan tradisi nenek moyang kita. Jadi dia bukan cuma sebatas nostalgia masa lalu, bukan cuma sebuah sejarah bahwa Karama itu dulunya adalah kampung sabe, tapi lewat Tuliling ini, festival ini itu kegiatan ini atau tradisi atau budaya Sabe Mandar ini terus berapi-api di hati, di perilaku, di praktek hidup manusia Mandar. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Saya pribadi dari Armada Pustaka Mandar mengucapkan permohonan maaf sekiranya di apa yang kami sampaikan, baik dari saya maupun dari Bang Rahmat ini ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di festival Festival Sabe yang menggunakan tajuk Semesta Sabe Mandar, insya Allah nanti tanggal 9, 10, 11 September 2021 di Karama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I feel